khususnya Anda masyarakat Kabupaten Teluk Bendama yang bisa menyaksikan tayangan ini. Kita berjumpa kembali dalam program dialog khusus terkait dengan virus corona, penanganan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Teluk Bendama. Saudara, seperti kita tahu bahwa saat ini pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi maupun kita di Kabupaten Teluk Bendama sedang gencar-gencarnya melakukan program vaksinasi dalam rangka pemutusan mata rantai virus corona. Di Kabupaten Teluk Bendama sendiri, saudara, sampai dengan bulan Desember ini, cakupan vaksinasi kita relatif masih rendah. Kita masih lumayan jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Padahal vaksinasi dipercaya menjadi salah satu cara, menjadi salah satu solusi untuk bisa memutus atau mengurangi serangan virus corona yang menjadi pandemi selama 2 tahun terakhir. Dan salah satu persoalan yang membuat cakupan vaksinasi kita di Kabupaten Teluk Bendama masih cukup rendah, diyakini salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat kita ternyata sebagian masih enggan atau masih belum mau mengikuti vaksinasi itu sendiri maksud saya. Karena kemungkinan yang kita temukan di lapangan masih banyak di antara masyarakat kita yang terpengaruh mungkin dengan berita-berita yang beredar di luar, informasi-informasi miring terkait dengan vaksin COVID-19, sehingga masih belum berani atau masih takut atau masih enggan untuk mau mengikuti vaksinasi. Karena itu, saudara, di malam hari ini secara khusus kita melakukan dialog. Kita akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana pentingnya vaksinasi itu dalam rangka pemutusan mata rantai. Sekaligus juga kita ingin berbincang, berdiskusi seputar berita-berita bohong, informasi-informasi miring atau yang biasa kita kenal dengan hoax terkait dengan vaksin COVID-19. Yang secara khusus malam hari ini kita akan ungkit, kita akan perbincangkan terkait isu-isu miring terkait vaksin COVID-19 seputar agama yang juga kami percaya bahwa ini memiliki dampak terhadap masyarakat kita di Kabupaten Teluk Bendama. Dan malam hari ini pemirsa, dalam diskusi khusus ini saya sudah ditemani beberapa narasumber. Saya langsung perkenalkan saja mulai di pojok sana. Bapak Dr. Yoce Kurniawan selaku juru bicara Satgas COVID-19 di Kabupaten Teluk Bendama, yang juga kita kenal selaku Kepala atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bendama. Selamat malam, Dok. Salam sehat. Kemudian yang di tengah, narasumber saya yang di tengah, Bapak Pendeta Mardianto Tunggal selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Teluk Bendama. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Dan di samping saya juga sudah hadir Bapak Haji Abudin Ohrimas. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Teluk Bendama. Selamat malam, Bapak. Salam sehat juga. Baik, mau bertiga malam hari ini seperti topik yang saya sampaikan bahwa malam hari ini coba kita gali, kita berdiskusi. Saya mau nanti Bapak-Bapak juga memberikan informasi terkait dengan berita-berita bohong, informasi-informasi miring seputar vaksin COVID-19 yang masih cukup banyak, masih beredar di kalangan masyarakat, sehingga kemungkinan besar ada sebagian masyarakat kita, ada sebagian umat kita yang terpengaruh dengan informasi-informasi itu sehingga menjadi enggan atau bahkan tidak mau untuk mengikuti vaksinasi. Padahal kita semua sudah sepakat bahwa vaksinasi menjadi salah satu cara atau solusi untuk bisa mengatasi pandemi ini. Baik pemirsa, selama lebih kurang 1 jam ke depan diskusi ini kita akan bahas, kita akan ulas seputar berita-berita miring, berita-berita hoax terkait dengan vaksin COVID-19. Sekali lagi pemirsa, saya ingin sampaikan bahwa vaksin menjadi salah satu solusi untuk pemutusan mata rantai COVID-19. Baik, saya langsung saja. Saya mulai dulu dari Dr. Yoce. Dok, sejauh ini cakupan vaksin kita sampai di bulan Desember itu masih di kisaran 46% ya, untuk dosis lengkap kayaknya ya. Harus satu ya. Nah, itu artinya kita masih cukup jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu minimal maksimal 70% ya. Di bulan Desember. Ya,
70% di bulan Desember. Artinya kita masih ada range sekitar 20% yang harus kita kejar. Sementara waktu kita menuju akhir tahun sudah sangat dekat. Selaku juru bicara dokter dan sekaligus juga sebagai dokter, mungkin di awalnya dokter perlu memberikan penjelasan dulu ke masyarakat. Kenapa sih pemerintah harus mewajibkan masyarakat kita untuk mengikuti vaksinasi? Apa sih sebenarnya vaksin itu dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia setelah seseorang divaksin itu efeknya seperti apa? Mungkin itu dulu dokter bisa sampaikan sehingga masyarakat kita di rumah memiliki pemahaman sehingga tidak diharapkan tidak ada keraguan lagi. Silakan. Baik, terima kasih Om Jack. Selamat malam pemirsa, para narasumber lain. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan tadi, mungkin karena sebagai juru bicara, saya sampaikan dulu kasus di Wondama. Jadi syukur puji Tuhan, kasus di Wondama sudah hampir 1 bulan tidak ada kasus sama sekali, 0 ya. Mudah-mudahan ini bertahan sampai Januari. Nanti kita akan diuji di libur Natal tahun baru ini. Ya, kami di Ikatan Dokter Indonesia sempat mengeluarkan statement kalau seandainya di Januari peningkatan kasus tidak ada atau sedikit, ya mungkin kita bisa bilang kita sudah lepas dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan. Lalu pertanyaan Om Jack tadi mengenai kenapa vaksin perlu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19? Perlu karena vaksin adalah upaya untuk memasukkan virus yang dilemahkan atau memasukkan bagian dari virus atau memasukkan bahan yang dibentuk seolah-olah menjadi virus sehingga tubuh kita menjadi kebal. Jadi kita dikasih vaksin sehingga seolah-olah vaksin itu adalah virus COVID, gitu ya. Tapi virus COVID yang dilemahkan, yang tidak akan menimbulkan efek COVID kepada orang yang divaksin. Sehingga begitu kita diberikan bahan tersebut, tubuh kita akan melawan. Itu sudah fisiologis, sudah normal. Kalau tubuh kita mendapatkan bahan asing, kita akan berusaha untuk menakalnya. Nah, usaha itu adalah untuk membentuk antibodi namanya. Ya, begitu kita terbentuk antibodi, kita akan kenal, oh kalau ada virus ini masuk, antibodi inilah yang berusaha untuk mencegah sehingga tidak terjangkit penyakit tersebut ya. Sehingga begitu kita divaksin terbentuk antibodi. Kalau sudah terbentuk antibodi, kalau kita terpapar dengan virus COVID, kita tidak akan tertular. Ya. Nah, tetapi vaksin ini kan punya efektivitas ya. Jadi tidak ada sampai sekarang yang vaksin itu 100% melindungi, tidak ya. Mulai dari 50%, 60, 70, 75, 94 atau 95%. Nah, sisanya bagaimana? Ya tetap kita harus jaga protokol kesehatan ya. Mulai dari yang 3M, 5M, 6M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, itu tetap harus kita lakukan. Intinya kebiasaan baru ya, kebiasaan baru. Kemudian ya vaksin COVID itu berbeda dengan vaksin BCG atau DPT atau cacar ya, karena penyakit-penyakit tersebut menular, tetapi kemudian tidak seperti COVID yang sifatnya menjadi pandemi atau seluruh dunia kena COVID ya. Sehingga vaksin COVID ini sebetulnya sudah menjadi keharusan ya bagi masyarakat. Kenapa? Karena seseorang yang tidak divaksin dan dia berisiko tertular oleh COVID, dia sebagai penular bagi masyarakat lain. Sehingga menjadi kewajiban untuk semua orang mendapatkan vaksinasi. Walaupun sebenarnya di
negara atau masyarakat yang sudah lebih paham, itu mereka berusaha mendapatkan vaksin COVID gitu ya, supaya melindungi diri sendiri dan keluarganya. Tapi ya mungkin dalam acara ini kita akan bahas apa sih masalah-masalahnya, kenapa masyarakat masih enggan untuk divaksin ya. Jadi kami dari bagian kesehatan selain menyampaikan pentingnya vaksin ini, juga menyampaikan bahwa keraguan-keraguan atau keraguan-keraguan karena kira-kira efek sampingnya apa ya gitu ya, itu juga menjadi bagian kami ya. Jadi sekali saja kita jelaskan ya. Jadi setiap kali vaksin itu selalu ada prosedurnya, di mana seseorang itu diperiksa dulu, baik lewat pertanyaan maupun lewat pemeriksaan, sehingga bisa diputuskan seseorang ini layak atau tidak divaksin. Bila tidak layak, akan diberikan surat keterangan tidak layak. Bila layak, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu penyuntikan vaksin. Dan kita ada observasinya. Setiap orang yang divaksin pun diberikan kartu. Dalam kartu itu kita tulis kontak person atau orang yang bisa dihubungi bila si serta vaksin merasakan hal-hal atau sakit di beberapa hari atau kemudian setelah divaksin. Nah, di Kabupaten Toko Ndama sendiri kita sudah membentuk tim penjagaan, tim KIPI, tim kelompok kerja kejadian ikutan pasca imunisasi. Kebetulan saya koordinatornya, ada beberapa teman-teman dokter spesialis dan dokter umum yang menjadi anggota dari Pokja tersebut ya. Jadi pernah beberapa kali ada laporan, kita telusuri, kita diskusikan, kita laporkan, dan kita simpulkan. Gitu ya. Jadi untuk menyimpulkan tersebut kita masih koordinasi dengan Komda, ya, Komisi Daerah di Papua Barat, bahkan di Komnas, Komisi Nasional KIPI. Ya, kita bahas dan kita simpulkan, oh ternyata ini bukan karena COVID, bukan karena vaksin. Ya. Jadi seperti pemirsa tahu, akhir-akhir ini banyak laporan, oh ini gara-gara COVID, gara-gara vaksin dia menjadi sakit ya. Di Undama sendiri beberapa kali kami turun, terakhir kemarin ya, kami datangi, ternyata yang bersangkutan ada radang di lutut ya, hingga setelah kami periksa ya kami obati. Jadi efek samping itu tidak ada hubungannya dengan vaksin gitu ya. Tapi yang bersangkutan tidak menghubungi siapa-siapa. Jadi kita tahunya juga, tim kami juga tahunya dari orang lain. Tapi tetap kami kunjungi untuk memastikan. Katakan ya harus dipastikan. Kemudian itu ya, sebenarnya yang saya sampaikan vaksin. Nah, ini kan kita bicara soal vaksin ini yang berkembang di masyarakat, yang kita tahu selama ini adalah ketakutan terutama itu soal efek samping. Ya. Tadi kan dokter sudah bilang bahwa kita pun sudah ada KIPI tadi ya, tim KIPI ya, kelompok kerja kasus ikutan pasca imunisasi ya. Tapi kalau sejak kan vaksin kita dimulai kalau tidak salah per Februari 2020 ya, 2021. Sejauh ini belum ada kasus-kasus berat ya, kasus ikutan pasca vaksinasi yang terdata berat belum ada ya. Sudah ada. Tidak, yang mau saya tanyakan dulu, ini kan yang muncul di masyarakat itu pembentukan kan vaksin untuk antibodi. Nah, masyarakat juga banyak yang menghubungkan begini. Jadi hari ini divaksin, kemudian berapa lama sih setelah itu baru dia terbentuk antibodi?
Kemudian masyarakat juga kan banyak menanyakan, apakah memang setelah divaksin benar-benar kita terbebas dari corona? Nah, kadang kan faktanya menunjukkan bahwa walaupun sudah divaksin, seperti dokter jelaskan tadi, karena efektivitasnya tidak 100%, orang tetap berpotensi untuk terpapar kembali. Nah ini juga yang membuat masyarakat kita sama saja divaksin, itu tetap kena juga mau. Nah coba sedikit mungkin dokter gambarkan secara medis proses pembentukan antibodi setelah dia divaksin itu kan harus vaksin 2 kali. Nah kenapa harus sampai butuh 2 kali? Kemudian sampai tahapannya sampai di mana sih sehingga orang itu bisa dibilang bahwa antibodi ini sudah kuat sehingga kalaupun ada serangan ya mungkin efeknya tidak terlalu besar. Itu seperti apa? Mungkin sedikit bisa dokter gambarkan soal itu. Ya, baik, terima kasih. Kenapa 2 kali? Jadi memang COVID ini semuanya serba dipercepat ya. Obatnya dipercepat, vaksinnya dipercepat. Kenapa? Karena pandemi. Lalu kalau ditanyakan berapa lama efektivitas munculnya antibodi itu, kurang lebih 3 bulan. Tapi sampai kapan efeknya berlangsung itu masih belum pasti sebetulnya ya. Sehingga ada istilah booster untuk memperkuat ya. Tetapi secara pengamatan ya, kami di sini dari sekian ratus kasus kumulatif ada 20 kasus meninggal dan 20 yang meninggal itu belum divaksin COVID. Jadi memang tidak 100% seseorang terlindungi dari COVID-19. Tetapi paling tidak sampai di gejala berat. Ya. Saya sendiri contohnya Februari dosis pertama, Februari akhir dosis kedua. Juni saya kena COVID. Tapi ingat, saya tidak sampai pakai oksigen. Nah, lalu apalagi sekarang, ini virus ini kan makin pinter ya. Jadi di bulan Juni, Juli 2021, itu kita diserang namanya varian Delta. Varian Delta. Jadi varian ini cukup mematikan. Cukup cepat menyebar juga dan kita sempat mengirimkan sampel ke Jakarta karena alat kita PCR kita tidak bisa mendeteksi secara pasti ini Delta atau bukan. Tapi kalau mendeteksi ini COVID atau bukan, udah canggih betul kita punya itu. Udah standar ya. Bahkan yang bukan iklan, kami di RSUD sudah di-standar oleh WHO. Kami sudah kirim sampel dan kita sudah diakui berhasil urusan kita. 3 sampel yang kita kirim, memang sampel-sampel pasien-pasien yang kemudian akhirnya meninggal, 3-tiganya itu Delta di bulan Juni atau Juli ya. Wasio sudah Delta berarti. Nah saat ini yang kita takutkan ada Omicron. Ya. Omicron ini berasal dari Afrika Selatan, varian Delta yang terbaru yang 500 kali lebih cepat menular daripada varian Delta. Tetapi memang tingkat mortalitas atau tingkat kematiannya masih rendah. Tapi kalau itu kena kepada orang-orang yang punya komorbid seperti gula atau hipertensi, yang kita tidak tahu ya. Sehingga memang sasaran vaksinasi ini sekarang yang diutamakan adalah lansia. Karena mereka itu yang punya komorbid ya. Jadi kita kembali lagi ke penyakit bawaan ya. Penyakit bawaan, justru yang punya penyakit bawaan itulah yang harus divaksin. Kenapa? Untuk melindungi dirinya. Kalau dia kena COVID tidak terlalu berat. Ya. Tapi ada penyakit bawaan khusus yang memang tidak bisa divaksin. Gula itu saat ini bisa divaksin. Yang penting tidak ada gejala-gejala atau serangan gula seperti gangguan kesadaran, nafas cepat, demam, itu memang tidak disarankan atau ditunda. Tapi gula tapi tidak ada keluhan tersebut bisa, walaupun secara angka lebih dari 200.
Ya saya sampaikan saja di sini Pak Wakil Bupati ya. Pak Wakil Bupati itu saat mau divaksin gulanya sampai 362. Tapi kadang beliau semangat untuk divaksin dan tidak ada serangan-serangan gula. Nah, kita putuskan untuk beliau aman divaksin. Dan sampai sekarang bahkan sudah vaksin kedua beliau. Ya. Siap-siap saja ya. Iya. Jadi ya itu ya katanya jadi ya menjawab pertanyaan yang tadi ya. Baik, ya. Begitu, saudara. Jadi poin utamanya adalah bahwa vaksin memang tidak bisa melindungi 100%. Tapi setelah Anda divaksin, karena imunitas sudah terbentuk, kalaupun terpapar COVID, gejalanya ringan dan bisa menjauhkan kita dari risiko fatal berupa kematian. Betul. Baik, terima kasih Dok. Kita tahan dulu di situ. Saya mau ke Pak Pendeta dan Pak Ketua MUI ya. Ya, kita tahu, Bapak berdua kita tahu juga bahwa ya di masyarakat kan kita peran Bapak-Bapak sebagai tokoh agama ini juga sangat penting, karena harus diakui juga bahwa sejak adanya COVID, kemudian sekarang ada vaksinasi, itu memang berita-berita miring, berita-berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax ini sangat banyak berseliwerannya, yang dimana di dalamnya juga itu memuat atau mengikutkan unsur-unsur agama di dalam. Ada yang dibilang vaksin ini tidak halal, haram lah, ada kandungan, maaf saja misalnya ada kandungan babi di dalamnya lah. Kemudian kalau kita di Kristen itu bahwa ada chip yang sengaja ditanam di situ yang ada hubungannya dengan antikristus lah, seperti itu. Jadi saya coba mulai dari Pak Pendeta dulu. Pertama, sebagai Ketua BKAG, saya mohon Pak Pendeta ingin semacam memberikan pandangan Kristiani, pandangan gereja, posisi gereja melihat vaksin COVID-19 yang digencarkan begitu gencar saat ini oleh pemerintah dalam rangka pemutusan virus corona ini, seperti apa di gereja memandang itu, dan himbauan seperti apa yang perlu gereja sampaikan kepada umat kita, khususnya kita di Kabupaten Teluk Undama, ya, sehingga mungkin harapannya masyarakat kita yang mungkin sudah terlanjur terpapar oleh berita-berita miring tadi, berita-berita yang tidak benar itu, bisa memiliki pemahaman dan akhirnya punya keyakinan bahwa secara agama pun, secara daripada Kristen Alkitabiah pun, vaksinasi ini sebenarnya hal yang baik, bahkan juga selaras dengan ajaran agama. Saya mulai dari Pak Pendeta selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Teluk Undama. Selamat malam, Pak Jack. Sebelum saya menjelaskan, saya hanya memberitakan bahwa saya salah satu pendeta yang sudah melakukan vaksin tahap pertama, sudah dosis 2. Dan saya perlu menjelaskan ada 2 alasan yang saya melihat secara khusus dalam kalangan Kristen. Ada banyak sekali alasan-alasan yang mereka ungkapkan dan kemudian mereka coba untuk memberikan pandangan dengan satu tujuan untuk menolak vaksin. Alasan pertama yang saya lihat adalah pertama karena tidak memiliki pengertian yang baik tentang Alkitab. Saya melihat banyak orang Kristen lebih mempercaya sebuah berita di media sosial ketimbang ketika mereka harus membaca Alkitab. Karena saya yakin ketika seorang Kristen dia memahami Alkitab dengan baik, mengerti tentang dengan baik, pasti saya yakin bahwa dia akan melakukan vaksin. Saya perlu memberikan beberapa pandangan menurut agama Kristen yang perlu umat Tuhan tahu tentang keberadaan pemerintah. Di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 dengan jelas sekali Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Roma bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak ada berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini yang perlu setiap umat tahu bahwa pemerintah hadir di mana-mana itu adalah semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
ketika umat Tuhan mengerti memahami bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Dalam Roma pasal 13 ayat 2 dilanjutkan mengatakan bahwa sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya atau melawannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini jelas. Jika umat Tuhan mengerti ayat ini yang pertama, maka dia akan tahu bahwa dia sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dia harus tunduk kepada pemerintah. Dan semua ketetapan-ketetapan. Seperti tadi dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan warganya. Tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan masyarakat. Pasti pemerintah itu akan berusaha sebaik mungkin supaya masyarakat itu aman dan terjaga. Nah, yang kedua, saya ini juga mengutip tentang apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri ketika ada satu pertanyaan dari beberapa orang yang ingin menjebak Yesus tentang apa yang harus mereka lakukan, taat kepada pemerintah atau taat kepada Tuhan. Nah, ketika mereka memberikan satu pertanyaan begini, dalam Matius pasal 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini jelas sekali bahwa Yesus tidak mengajarkan untuk orang untuk melawan pemerintah. Apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah minta, kata diberikan di sini dikatakan kerjakan, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada pemerintah. Nah, salah satunya adalah vaksin. Vaksin ini adalah satu upaya pemerintah yang saya lihat adalah untuk kebaikan masyarakat, supaya masyarakat harus kerjakan. Nah, kalau umat Tuhan mengerti ayat ini dengan baik dan benar, maka mereka akan melakukannya, karena Yesus juga sendiri tidak mengajarkan untuk melawan atau menentang Kaisar, tapi dikatakan bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Kewajiban apa yang kita berikan kepada pemerintah? Selain kita mendukung, kita memberikan sebuah tujuan yang baik, kita mendukung semua program pemerintah, itu yang kita berikan buat pemerintah. Nah, di dalam ayat yang lain dalam Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa begini, umatku binasa karena mereka tidak punya pengetahuan. Kenapa mereka binasa? Karena tidak punya pengertian yang baik. Nah, banyak sekali umat Kristen yang tidak memahami Alkitab dengan baik, tidak mencerna firman dengan baik, lebih banyak mendengar berita hoax, akhirnya keyakinan mereka, hidup mereka tergantung kepada berita hoax. Tetapi kalau saya sebagai seorang pendeta, seorang gembala, kita mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. Sebab Tuhan sudah memberitahukan bahwa dengan jelas sekali bahwa langkah yang pertama sebagai umat Tuhan adalah kita harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan. Karena dikatakan begini, siapa yang melawan pemerintah, dia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, alasan kedua, kenapa banyak orang menolak vaksin yang saya lihat adalah karena takut. Ya, ada banyak ketakutan, kekhawatiran, dengan berbagai macam alasan. Kalau umat Tuhan mengakhiri firman Tuhan dengan benar, sekali lagi saya katakan, kalau mereka punya pemahaman benar tentang Alkitab, tentu pasti mereka tidak akan takut. Karena dalam Alkitab mengatakan begini, kekhawatiran, ketakutan tidak menambah sehasta hidup. Ya. Artinya kalau umat Tuhan hidup dengan ketakutan dan khawatir, itu sangat mengganggu. Nah, ada banyak contoh-contoh kalau kita melihat ketika seseorang takut, ya, ketika seorang punya kejiwaannya terganggu, itu akan merugikan dirinya. Tetapi kalau kita punya keberanian, melangkah, keyakinan bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan, hidup ini Tuhan yang memberikan tujuan, saya yakin ketika seseorang punya iman dengan Tuhan yang kuat, dia pasti akan punya keberanian melangkah. Kemanapun dia ditempatkan, dimanapun dia melakukan, ketika dia yakin bahwa ada Tuhan bersama dia, maka dia tidak akan takut terhadap apapun. Di dalam ayat yang lain, kita mengatakan, jika Tuhan di pihakku, siapakah yang melawan? Artinya, jika Tuhan bersamaku, apa sih yang saya perlu takut? Nah, sekali lagi,
saya sebagai hamba Tuhan, pendeta memberikan pemahaman kepada jemaat umat Tuhan bahwa jangan kita takut kepada vaksin, karena vaksin selama saya lihat dan saya mengikuti, dan salah satunya saya sebagai orang yang sudah melakukan, saya melihat hal yang baik. Dan saya memberikan contoh kepada umat Tuhan bahwa kami para pendeta, hamba Tuhan harus memberikan contoh kepada umat Tuhan, kepada jemaat, bahwa kami pemimpin agama berjalan sebagai garda di depan untuk memberikan keyakinan kepada umat Tuhan bahwa kalau pendeta bisa vaksin, maka umat Tuhan juga harus vaksin. Nah, itu yang saya lihat dalam beberapa hal. Nah, mengenai beberapa fenomena yang kita dengar tentang angka 66, antikris. Nah, setelah kita pelajari, angka 66 atau itu kan terdapat dalam kitab Wahyu. Kita tahu, makanya banyak sekali orang Kristen tidak memahami kitab Wahyu. Karena dalam saya memperhatikan di dalam pemahaman belajar kitab Wahyu, orang lebih suka menghindari kitab Wahyu karena mereka begitu sulitnya memahami kitab Wahyu. Oleh sebab itu, sekali lagi, perlu belajar dengan baik. Kalau orang mengerti tentang kitab Wahyu, tentang antikris atau angka 66. Sebenarnya kalau kita melihat dalam apa yang dimaksud oleh penulis, Rasul Yohanes sendiri mengatakan bahwa angka 66 itu tidak berbicara tentang sesuatu yang saat ini sedang dihebohkan atau ditakuti, antikris. Nah, sebenarnya angka 6 itu kan berbicara tentang seorang pribadi saja. Jadi tidak hubungannya dengan vaksin. Angka 66 setelah kami pelajari kita dengan baik, dari bahasa aslinya, dari latar belakang penulisannya, dari budayanya, itu tidak menunjukkan kepada vaksin, sama sekali tidak ada hubungan kepada vaksin. Justru itu angka 66 menunjuk kepada seseorang pribadi yang pada saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Nero. Dia saat itu, karena dia begitu berkuasa, sehingga orang Kristen pada saat itu diancam, dibunuh oleh Kaisar Nero, sehingga Yohanes melihat bahwa angka 66 ini menunjuk kepada seorang penguasa yang saat itu berusaha untuk membunuh Kristen. Jadi angka 66 setelah kami pelajari kita lagi tidak ada hubungannya dengan vaksin. Kemudian mengenai Bill Gates, ya saya juga pernah dengar itu juga, tapi yang saya herannya itulah salah satu kekurangan banyak umat Tuhan, mereka tidak belajar dengan baik. Bill Gates ini muncul ketika vaksin ini muncul. Namanya dia mulai top ketika vaksin ini muncul dan kemudian COVID ini muncul. Bill Gates itu muncul dengan tiba-tiba. Kalau kita pelajari tentang seorang yang bernama Bill Gates, sebenarnya Bill Gates ini bukan orang yang baru muncul pada masa COVID. Dia sebenarnya seorang miliarder, orang milioner yang dulu dia adalah seorang yang suka membantu sekali dalam bidang kemanusiaan. Bukan saja terjadi COVID, tetapi dia suka membantu beberapa negara yang saat itu memerlukan bantuan, yang saat itu sedang melanda kelaparan, apa saja. Dia salah satu orang yang suka mendonasi bantuan, sehingga dia suka sekali membantu. Nah, herannya orang baru kenal dia waktu setelah COVID. Nah, kalau orang belajar tentang diri saya pribadi, mereka akan tahu bahwa ini sebenarnya orang baik. Dia orang baik dan banyak membantu sekali dalam bidang kemanusiaan. Nah, itu yang saya katakan tadi, banyak umat Kristen, orang Kristen, mereka tidak punya pemahaman yang baik, tidak belajar dengan baik, lebih percaya tentang berita hoax daripada pengetahuan yang baik ataupun kepada Alkitab. Nah, itu yang saya bisa dapatkan penjelasan dari agama Kristen. Sekali lagi kesimpulan saya bahwa kalau umat Kristen memahami firman dengan baik, pasti dia akan vaksin. Tetapi kalau dia takut atau apapun, itu berarti dia tidak memahami firman dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, pendeta, saya mau ke Ketua MUI dulu. Pak Abudi, tadi saya menarik sedikit ya tadi pernyataan Pak Pendeta tadi dengan kita bicara hubungan antara vaksin dengan konfesi agama ya. Nah, sekarang kita dari sisi pandang Islam. Tadi kan dan ini berlaku umum di semua agama bahwa orang selalu ngomong begini. Saya punya iman yang kuat, untuk apa saya takut? Seperti Pak Pendeta bilang tadi kan. Sehingga orang justru merasa bahwa kalau saya percaya dengan teguh, saya punya iman yang kuat, saya tidak perlu vaksin pun saya akan selamat. Nah, dalam pandangan Islam,
kan banyak juga informasi yang terkait dengan yang memasukkan unsur-unsur agama Islam di dalam informasi bohong terkait vaksin ini. Nah, posisi dalam pandangan Islam yang Pak Pendeta Pak Ketua MUI pahami dan yang perlu Pak Ketua MUI tekankan ke masyarakat yang tadi kaitan tadi, orang merasa bahwa kalau dia sudah percaya penuh dengan Tuhan, punya iman yang kuat, tidak perlu takut, termasuk tidak perlu vaksin pun dia selamat. Bagaimana pandangan Islam dari sisi? Baik, terima kasih Pak. Selamat malam, Pak Presiden. Bahwa memang benar ada orang-orang muslim yang punya pernyataan bahwa hanya takut Tuhan. Tetapi kalau dia kembali pada ajaran agama, pesan agama, bahwa iman itu memang penting, tetapi kewajiban satu yang tidak boleh dilupakan adalah ikhtiar, usaha. Karena tidak ada orang yang bisa hidup tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Makhluk hidup manapun pasti harus ada ikhtiar. Cacing sekalipun yang ada dalam tanah harus dia punya ikhtiar, dia punya usaha untuk bisa hidup saat itu. Jadi kalau tadi yang kita kaitkan, orang lebih sering lebih percaya pada berita-berita yang tidak pasti. Dalam Islam diajarkan, kalau mendengar sesuatu berita yang menimbulkan keraguan dalam diri kita, maka dia harus tabayun. Dia harus tanya kepada ahli, apa betulkah berita yang seperti ini? Dan seperti itu. Tapi selama ini kan tidak. Tetapi kalau dalam keyakinan dia bahwa berita itu betul, maka dia harus mampu menghadirkan 4 saksi untuk bisa membuktikan bahwa berita yang dia dengar itu betul, adalah betul. Dan dalam kasus seperti COVID, ya, virus yang kecil itu, bagaimana kita mau bisa mendapatkan kesaksian yang benar? Paling tidak kan harus datang ke tenaga medis, orang ini tahu. Ya. Atau kalau memang dia tidak percaya dengan tim ahli kita, kenapa dia tidak bisa mendatangkan ahli-ahli yang lain yang dia memiliki, yang punya, untuk dia bisa buktikan bahwa berita yang dia bawa itu adalah benar. Tetapi kalau dia lebih cenderung lebih percaya berita bohong itu, berita hoax, padahal di dalam Al-Quran dilarang, tidak boleh Muslim dan Muslimat percaya begitu saja sebuah berita yang dia dengar. Dia harus mengklarifikasi. Paling tidak dia harus bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini belum tentu benar. Dia harus bisa mencari kebenaran. Kalau upaya atau untuk dia menggali kebenaran dari berita itu dia lakukan, maka dia sudah menjalankan perintah agama yang betul. Kita kembali kepada berita hoax ini. Sebetulnya dalam Al-Quran disebutkan, mulai diterangkan mulai dari Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 16 tentang sanksi kepada orang-orang yang lebih percaya kepada berita bohong. Apalagi dia ikutan menyebarkan berita bohong. Jadi bahwa kewajiban seorang muslim untuk berikhtiar itu justru lebih wajib, lebih penting daripada contoh sederhana saja begini. Kita punya cita-cita untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan makanan misalnya. Tidak mungkin kita hanya tidur dalam kamar lalu berdoa, ya Tuhan kasih saya makan, kasih saya harta, kasih. Tidak, dia harus bergerak untuk mencari harta itu ada di mana, mencari makanan itu ada di mana. Jadi kalau memang tadi yang hanya percaya Tuhan saja tanpa usaha, maka itu adalah bentuknya adalah haram karena dia tidak mengimani. Justru dia tidak menjalankan iman itu secara sesungguhnya. Jadi ya memang selama ini yang kita tahu bahwa masyarakat lebih percaya pada berita-berita yang dia dapat dari media sosial. Padahal perintah itu jelas bahwa harus menghindari diri untuk tidak terjerumus dalam keburukan, apalagi mengajak orang lain masuk ke dalam keburukan itu sendiri. Ya. Jadi ya apa yang terjadi sekarang ini, ya memang harus kita kerja keras untuk melawan itu. Salah satu yang paling kita usahakan kemarin seperti Pak Pendeta sampaikan bahwa sudah divaksin, justru saya malah menganjurkan tim medis datang ke masjid untuk memberikan pencerahan kepada jemaah. Bahkan kita berikan kesempatan, kita buka tempat-tempat ibadah lalu melakukan vaksin di tempat ibadah.
Alhamdulillah saya pikir bahwa di Wendama dan banyak ya, terutama staff kita yang sudah melakukan itu. Mudah-mudahan ini kan memberikan dampak yang baik juga kepada saudara kita yang lain yang belum mau. Memang betul mungkin ada satu dua orang muslim yang belum mau divaksin karena memang tadi punya keyakinan bahwa hanya takut pada Tuhan. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada cara lain, harus dengan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib dilakukan oleh seorang muslim atau muslimat. Kalau dia tidak berikhtiar, maka dia otomatis dia tidak bisa mencapai itu. Bahwa di dalam agama menyampaikan bahwa kalau kita sudah melakukan ikhtiar, sudah berusaha, sudah memprotek diri, tetapi ternyata musibah itu juga masih menimpa kita, maka itu yang disebut adalah takdir. Ya. Jadi apapun kita lakukan dulu sambil berdoa, lalu tawakal kepada Tuhan yang punya ketentuan. Kalau memang Tuhan menghendaki untuk dia terhindar dari COVID, ya otomatis. Tetapi harus ada sebabnya. Sebab tadi harus divaksin dulu, kan, diberikan disuntik untuk bisa antibodi itu bisa timbul. Tetapi kalau misalnya nanti virus itu muncul setelah dia setelah divaksin, ya itu namanya takdir. Sudah ketentuan Tuhan yang tidak bisa dihindari. Yang kedua mengenai berita yang katanya sertai vaksin terus nanti mati. Tidak seperti itu anggapannya. Bahwa kematian itu kan bukan manusia yang menentukan. Bukan vaksin gara-gara vaksin, tapi ya ajal itu sudah ditentukan waktunya. Dan saya pernah katakan bahwa tidak ada satu orang pun, ahli pun yang mampu untuk menggeser waktu kematian itu walaupun sedetik, memajukan atau mengundurkan. Tetapi Allah atau Tuhan sudah menentukan matimu jam segini, detik segini, maka waktu itu sudah meninggal. Ya. Kembali lagi bahwa nanti setelah divaksin, kemudian ya kita tidak berharap ya, setelah divaksin terus meninggal ya, itu sudah ketentuan Tuhan, tidak bisa dihindari. Jadi ya saya berharap ya nanti ya umat ini bisa menjalankan itu, melaksanakan vaksin dengan baik. Apalagi yang kita kaitkan dengan yang halal haram itu, bahwa kewenangan menentukan halal dan haram itu memang ada di Majelis Ulama Indonesia. Di dalam Majelis Ulama Indonesia ada LPPOM khusus. Dia tidak punya hubungan dengan pemerintah, pemerintah tidak. Dia punya LPPOM tersendiri yang menentukan ya, halal atau haram sesuatu yang terkait dengan vaksin yang sekarang beredar yang kita pakai ini sudah ada fatwa bahwa itu adalah halal. Memang ada satu jenis yang ada unsurnya, unsur haram, tetapi dibolehkan karena dalam keadaan darurat. Tetapi yang ternyata yang kita gunakan kan semua yang memang halal. Jadi tidak ada keraguan, tidak perlu ada keraguan untuk menggunakan itu vaksin yang sekarang kita gunakan di Wendama. Tidak perlu ada keraguan ya. Tidak perlu ada keraguan artinya. Dan saya simpulkan sedikit dari pernyataan Bapak Berdua, Pak Pendeta dan Pak Haji, bahwa kalau saya bisa pakai kata lain bahwa iman itu tidak cukup dengan berdoa saja, tetapi juga harus berikhtiar atau usaha. Atau mungkin dalam bahasa kita yang Kristen itu berdoa sambil bekerja gitu ya. Jadi tidak cukup tiap hari kita ke gereja, tiap hari kita ke masjid, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kaitan dengan vaksin itu bagian dari ikhtiar atau upaya manusia untuk bisa selamat dari virus itu, gitu ya. Jadi poinnya seperti itu. Saya bisa tambahkan lagi Pak Jek. Iya silakan kita. Saya menambahkan mengenai poin tentang masalah iman. Yang tadi dikatakan orang mengatakan bahwa saya beriman jadi saya tidak divaksin. Kalau orang Kristen memahami satu ayat yang mengatakan begini, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman. Jadi kalau iman timbul dari akan kebenaran firman Allah, berarti iman itu kuat. Tetapi kalau orang tidak mendengar firman, dia membaca Alkitab, apa yang dia bisa pegang sebagai iman? Kalau dia bilang dia beriman tetapi dia tidak memahami firman, itu adalah kebohongan. Jadi kalau bagi saya, kalau ada orang yang mengatakan alasan seperti itu sebenarnya alasan yang tidak berdasar. Karena kalau di dalam Kristen mengatakan iman timbul dari pendengaran firman, bukan pendengaran berita hoax. Nah itu yang saya perlu jelaskan supaya jangan sampai
ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh di masyarakat sehingga orang pegang tentang itu. Nah, saya dalam diskusi ini saya ingin mematahkan alasan itu. Yang kedua ya, kalau bisa tambahkan, saya juga kemarin mendengar ada orang mengatakan ini hak asasi, hak asasi. Nah, hak asasi orang untuk terserah dia mau vaksin itu hak asasi dia. Itu orang sebagai alasan itu. Nah, dalam diskusi ini saya ingin menjelaskan begini. Kalau orang Kristen dia memahami balik tentang dia sebagai orang Kristen yang sebenarnya, bahwa hidupku bukannya aku lagi tapi Tuhanku. Nah, artinya bahwa dia harus tahu bahwa dengan menggunakan alasan tentang hak asasi itu sebenarnya egois, satu sikap egois hanya untuk mementingkan diri sendiri dan dia tidak mementingkan orang lain. Nah, itu persoalannya. Jadi saya kurang setuju sekali kalau ada orang mengatakan alasan asasi manusia untuk menolak vaksin itu adalah bahasa egois, mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Kira-kira saya tanya. Ya, apalagi di tengah pandemi ya. Ya. Itu kan hukum tertinggi adalah keselamatan manusia. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi harusnya diabaikan. Ya. Bisa dikesampingkan. Ya, betul. Apalagi hak pribadi seperti yang bicara soal hak asasi manusia tadi, hak asasi dia pribadi harusnya dikesampingkan untuk keselamatan banyak orang, mestinya seperti itu yang kita harapkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Pak Dokter sekali lagi, Pak Dokter ya. Saya ingin Pak Dokter dalam posisi sebagai orang medis juga juru bicara COVID, cakupan kita kan bisa dibilang masih rendah. Nah, saya melihat langsung memang upaya keras begitu masifnya teman-teman tenaga medis, kemudian dari Pemda sendiri, dari polisi, tentara, hampir setiap hari berupaya untuk turun lapangan menggencarkan vaksin, apalagi yang sekarang kita kenal serbuan vaksin dari kampung ke kampung. Tapi toh sampai di Desember target itu masih belum tercapai. Nah, yang dari Satgas sendiri, kalau melihat kondisi kita sudah sampai Desember, cakupan kita bahkan belum sampai 50. Apa nih langkah-langkah apa lagi yang perlu harus dibuat, termasuk misalnya dukungan seperti apa yang dari bapak pemuka agama ini harus buat supaya ya mungkin Desember kita sudah susah ya karena habis, tetapi biar bagaimanapun kita harus tetap kejar di awal tahun nanti. Langkah-langkah apa lagi yang harus dibuat dan bentuk dukungan seperti apa yang dari bapak ini, dari tokoh-tokoh agama sih yang perlu mereka bantu ke masyarakat ini supaya cakupan kita bisa lebih cepat lagi, paling tidak di Januari ke atas kita bisa lebih cepat. Ya, terima kasih ya, Pak Cik. Beberapa upaya yang telah dilakukan ya, selain kolaborasi dengan TNI Polri, kemudian mengadakan ya bisa dibilang perangsang begitu ya dalam bentuk sembako ya. Tapi kemudian yang kita akan bahas sebentar ini karena kita sudah mendekati angka 50%, sekarang 47% ya. Adalah spot-spot mana yang kemudian kurang ya. Nah, itu yang harus kita door-to-door ya, mungkin nanti juga dilibatkan dari tokoh agama untuk apakah ikut door-to-door ataukah sosialisasi di satu wilayah gitu ya, sebelum dilakukan vaksinasi. Jadi tapi dari teman-teman kesehatan masih berusaha mengolah datanya, data cakupan yang ada di dashboard aplikasi pencatatan vaksin itu mau ditarik sehingga diketahui dari kampung A berapa jumlahnya, dari kampung B berapa, dari itu mana yang lebih rendah, mana yang perlu kita intervensi untuk sampai sosialisasi. Nah, itu sementara kita akan lakukan. Kemudian ya bagi para ASN sebagai ya harapannya menjadi suri teladan bagi masyarakat ya. Di beberapa tempat malah itu kemarin Pak Sekretaris Daerah menyampaikan ASN wajib membawa 5 orang atau wajib membawa 8 orang lansia gitu ya. Jadi ya mau saja jangankan membawa orang lain, membawa diri saja sulit gitu ya. Jadi itu yang sekarang akhirnya dikaitkan dengan hak-hak ya. Tadi Om Jaya menyampaikan di kala pandemi ini
keselamatan orang banyak adalah menjadi hukum tertinggi, sehingga hak individu itu bisa diabaikan. Ya. Nah itu yang coba ditanamkan kepada rekan-rekan ASN. Pak Bupati menyampaikan, sebetulnya kita malu terhadap TNI Polri yang ya begitu dibilang A ya A, ya langsung melaksanakan. Kalau tidak mereka dapat sanksi. Nah, ASN ini sekarang lagi diuji cobakan mengenai sanksi TPP. Tapi ya karena ini sudah mendekati bulan Desember, ada kelonggaran bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Ibu Pendeta Ros di kediaman Pak Wakil Bupati kemarin. Beliau menyampaikan kalau temuan vaksin ini sudah adalah jawaban dari doa banyak orang. Ya. Om Jo dan pemirsa, saya mau menyampaikan kami rekan-rekan direktur rumah sakit itu ada grup ya, hampir putus asa Om Jo ya, saya. Jadi kalau peak atau kenaikan COVID di bulan Juni-Juli 2021, kita sendiri 100% lebih angka bornya. Maksudnya lebih kenapa? Karena kita sampai memulangkan orang atau pasien COVID yang menurut kita sudah lebih aman daripada orang yang mau masuk ini. Kapasitas kita dulu 23. Itu kita pernah 23 full bed. Jadi sudah hampir menyerah kita itu ya. Dari segi sarana prasarana maupun tenaga. Nah, kita cuma berpikir satu-satunya cara hanya vaksin ditemukan. Itu ya. Ya tapi ya itu ya, begitu vaksin ditemukan ada saja halangannya. Jadi ya saya setuju sekali ya Ibu Pendeta kemarin bilang itu kalau vaksin ini adalah hasil jawaban doa kita semua sebetulnya. Jadi mari dan dukung program ini. Baik, ini sebenarnya masih cukup banyak yang kita perbincangkan karena waktu kita terbatas. Saya ingin ke Bapak berdua lagi sebagai tokoh agama. Tadi kan Pak Dokter selaku tenaga medis yang harus kita akui bahwa mereka inilah yang sungguh luar biasa ya. Tiap hari mereka bekerja siang dan malam untuk bagaimana mendorong masyarakat, bagaimana bisa menghadirkan kekebalan supaya kita bisa terbebas. Tuh ternyata sebagian masyarakat kita, termasuk umat beragama kita ini juga yang ya kita bisa bilang bahwa mungkin karena berbagai faktor, soal kesadaran yang rendah, mungkin masih terpengaruh dengan berita-berita bohong atau segala macam, sehingga sampai hari ini banyak dari kita yang belum mau divaksin. Nah, kira-kira setelah mendengar penjelasan tadi, apa? Saya mau tahu nih apa yang bisa Bapak dari tokoh-tokoh agama ini perlu lakukan untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat. Nah, kita kerja bersama ini kan, kita harus kolaborasi untuk bisa mempercepat vaksinasi kita ini. Desember mungkin sudah tidak mungkin, tapi kita mau titik start kita kembali mungkin di Januari ke atas. Supaya kita bisa kejar sampai ke tahap yang namanya 70% ya, itu bisa disebut herd immunity atau kekebalan komunitas terwujud itu 70% Dok ya. Harapannya gitu. Nah, ya. Jadi saya mohon Bapak berdua bisa memberikan semacam pernyataan ataupun mungkin upaya-upaya apa yang akan dibuat oleh masing-masing kita, Bapak berdua sebagai tokoh agama, dan mereka membantu pemerintah kita di Kabupaten Teluk Ondama untuk mempercepat vaksinasi dan bagaimana menyadarkan masyarakat kita untuk mau divaksin. Saya mulai dulu dari Pak Ketua BKG. Baik, terima kasih. Jelas bahwa kami dari BKG dan juga beberapa hamba Tuhan yang ada di kalangan Kabupaten Teluk Ondama ini, kami sudah sepakat dan kami akan terus optimal dan terus bekerja keras bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, bahkan juga dengan MUI, untuk mendukung pihak kesehatan dan juga pemerintah daerah untuk mengajak semua masyarakat umat untuk mereka harus vaksin. Sebab kami menyadari dan kami merasakan bahwa ketika vaksin ini sudah ditemukan, ada rasa aman nyaman yang membuat mana setiap warga jemaat ini mulai bisa bergerak. Ketika mau ada vaksin, orang takut. Nah, ketika vaksin ada,
itu faktor yang menolong sekali sehingga orang bisa mulai percaya diri, berjalan, beraktivitas karena ada vaksin. Sehingga mereka tidak ada lagi ada ketakutan dan khawatir. Saya sudah melihat dan beberapa saya sudah bertanya dan survei ke orang yang vaksin, mereka sekarang free, artinya merasa ini kayak terbebas gitu dari segala ketakutan dan intimidasi tentang dampak-dampak dari COVID ini, dan membuktikan bahwa ketika hati mereka tenang, ketika hati mereka enjoy, mereka sehat gitu. Nah, itu yang saya perhatikan. Jadi kami sudah komitmen, BKAG Teluk Undama akan terus bekerja keras mengupayakan sebagai mitra pemerintah, kami akan mendorong dan mendukung semaksimal mungkin, baik di gereja maupun dimanapun kita berada. Kita akan mendorong umat Tuhan untuk mereka terus vaksin dan vaksin supaya bangsa kita, Provinsi Papua dan juga Kabupaten Teluk Undama terbebas dari semua virus-virus yang saat ini sedang melanda dunia. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, bahwa kewajiban kita untuk senantiasa memberikan pencerahan kepada umat, dan mereka bisa mengerti dan terhindar dari kita dicoba. Satu yang selalu kita anjurkan adalah bahwa dalam Islam diajarkan Allah, taat kepada Allah atau Tuhan, takut taat kepada para nabi dan rasul dan pemerintah pimpinan di antara kamu. Oleh amri minkum itu adalah pemimpin di antara kamu. Ya, mulai dari presiden sampai ke RT itu adalah pemimpin. Di dalam rumah tangga juga ayah itu adalah pemimpin. Ulama, pendeta semua adalah pemimpin. Apa yang diarahkan, apa yang dianjurkan oleh mereka maka harus ditaati dalam ajaran Islam. Yang kedua, yang sudah kita lakukan adalah ya sempat melakukan sosialisasi di ibadah. Lalu gerakan vaksin sendiri saya buka seluas-luasnya tempat ibadah umat Muslim untuk tim boleh datang situ, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian ke depan tetap kita dorong itu, silakan. Saya sudah pesan tim vaksinasi, saya tidak ada sekalipun, silakan datang buka, sudah tahu kursi ada di mana, meja ada di mana, silakan atur sendiri. Tidak ada yang halangi. Itu yang kita buat. Yang ke depan saya berharap bahwa sosialisasi kita harus lebih intens kepada masyarakat. Karena jujur bahwa sempat kita turun monitoring tentang kerukunan yang memang poin-poinnya kita masukkan dan pemahaman tentang vaksinasi, masyarakat kurang paham. Sehingga dia lebih percaya hoax daripada kebenaran. Kan? Jadi saya berharap bahwa sosialisasi kepada masyarakat ini jangan kita hentikan. Ya, bila perlu ke depan, tim sosialisasi burungnya bawa. Oh ya, orang yang paham agama, orang ya pendeta, ulama atau yang lain. Karena ya masyarakat itu kan ya dia tahunya hanya baca sosial media. Seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, jarang sekali masyarakat kita ini sudah kembali untuk baca. Asal kita masing-masing agama. Padahal semua dijelaskan di dalam Islam, semua kita. Jadi ya kita tetap kita sosialisasi memberikan pemahaman kepada jemaah kita. Saya setiap pertemuan dengan majelis alim misalnya atau kegiatan-kegiatan keagamaan, saya selalu tanya sudah vaksin atau belum secara berkeluarga, tapi ya otomatis sudah terkena jawab. Termasuk orang yang tadi bilang bahwa saya nggak takut Tuhan, insya Allah mereka juga sudah ada yang boleh vaksin. Berarti sudah punya kesadaran untuk melakukan itu. Ya. Jadi yang ditanya mengenai apa saja yang perlu kita lakukan, ya otomatis kita punya keterbatasan juga, tetapi ya kewajiban kita senantiasa memberikan pencerahan kepada jemaah atau umat. Terima kasih Pak Haji. Tentu saja dukungan dari Bapak-Bapak selaku tokoh agama sangat dibutuhkan oleh pemerintah, teman-teman di kesehatan, dalam rangka kita bisa menyadarkan masyarakat untuk mau dan secara kesadaran pribadi untuk datang melakukan vaksin. Baik saudara, kita waktu terus berjalan dan kita sudah memasuki di bagian terakhir dalam diskusi kita. Masih cukup banyak hal sebenarnya yang perlu kita bincangkan, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, di bagian akhir ini saya ingin kita
fokus khusus bagaimana peran kita masing-masing dalam menangkal hoax ini. Saudara, data yang kami punya bahwa di periode September sampai dengan November itu data dari Kementerian Kominfo. Dari Kementerian Kominfo itu menemukan ada lebih dari 2.225 konten berita hoax terkait vaksin COVID-19. Cukup banyak itu. 2.200 konten yang tersebar di media sosial terutama terkait vaksin COVID-19. Yang paling banyak adalah ditemukan di platform Facebook. Terdapat sebanyak 2.042 konten hoax seputar vaksin COVID-19. Kemudian Twitter berada di posisi kedua, dan platform lain seperti YouTube, TikTok itu juga relatif banyak. Dan tentu kalau kita di Ondama mungkin paling banyak beredar melalui Facebook dan juga grup-grup WA, ya. Jadi kita harapkan masyarakat tentu saja sekarang ini kan yang lagi bahasa yang paling top sekarang itu kan harus bijak bermedia sosial, bijak bermedsos. Jadi tidak cukup dengan menerima informasi, tapi harus dicek dulu, baru dibagikan. Jadi bahasa yang kerennya adalah sharing dulu, baru sharing. Nah, terkait dengan itu, karena begitu banyak konten hoax, begitu banyak berita bohong yang disebar melalui media sosial yang begitu masif mempengaruhi masyarakat kita. Di kesempatan terakhir ini, dokter, saya mulai dari dokter, cukup banyak berita bohong yang terkait dengan vaksin, dan itu tentu juga menjadi tantangan besar buat teman-teman di tenaga medis. Seperti tadi Pak Haji minta bahwa sosialisasi, penjelasan dalam rangka melawan berita-berita bohong itu terus dimasifkan. Nah, dalam rangka menangkal itu, dok, mungkin dalam kesempatan vaksinasi ataupun mungkin berbarengan dengan itu, sepertinya perlu juga dari Satgas, kemudian dari teman-teman kesehatan juga mungkin perlu menyiapkan semacam metode ataupun pola baru dalam rangka misalnya turun menyisir di kampung-kampung. Perlu juga diselipkan materi-materi tentang bagaimana menangkal hoax ini ataupun meluruskan berita-berita yang kami beredar. Bagaimana kira-kira nanti mungkin dok, mungkin sudah ada perencanaan kah ataupun ya paling tidak upaya yang dilakukan supaya bisa meluruskan berita-berita bohong ataupun berita-berita yang sudah terlanjur beredar, yang terlanjur dipercaya masyarakat ini, sehingga berita-berita bohong ini bisa kita tangkal dan harapannya masyarakat tidak lagi terpengaruh dengan itu. Ya, baik Om Jack. Waktu bulan 10-11 itu kenaikan vaksinasi kita tuh lumayan pesat ya. Karena di saat itu banyak spot-spot yang belum. Sehingga begitu kita datang, dimanapun kita datang, kita turunkan tim sosialisasi, kita door to door, juga TNI Polri itu sangat efektif meningkatkan cakupan ya waktu itu. Nah, saat ini yang kita butuhkan adalah datanya di mana nih? Ya, sehingga begitu dapat data yang jomplang atau data yang sedikit, kita akan turun tim ke sana. Bahkan door to door, itu yang di teman-teman dari tentara, polisi ya sangat membantu ya. Nah, sehingga yang akan dilakukan ya seperti itu. Jadi kita akan petakan, kemudian kita turun ke lapangan. Dan saat vaksinasi itu terutama di meja 2, itu meja screening, itu kita selalu sampaikan ini kita sampaikan hoax yang tidak benar, ini yang benar, dan tolong dihubungi kalau ada apa-apa dihubungi di nomor yang tertera di kartu. Jadi apa namanya, ya memang gampang sekali kita sosialisasi, tapi kemudian pasarnya susah ya. Artinya kita sudah sampaikan, kemudian kurang diterima, kita juga dibully di Facebook gitu ya. Tapi ya udahlah, ini tantangan kita masing-masing ya. Jadi apa yang kami lakukan terkait dengan sosialisasi ya, kami akan mensosialisasikan di tiap layanan, dan akan kita lihat targetnya sehingga kita bisa turun sama-sama. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Saya ke Pak Haji.
ini bagian akhir kita nih Pak Haji ya. Jadi kita bagaimana kita teman-teman dari tokoh agama berperan untuk ikut serta membantu menangkal berita-berita bohong, terutama berita-berita bohong terkait vaksin COVID-19 ataupun terkait dengan COVID-19 itu sendiri, di mana yang di dalamnya menyelipkan informasi-informasi terkait agama. Kira-kira seperti apa nih yang perlu dilakukan? Pesan Bapak terhadap umat supaya jangan mudah terpengaruh terkait dengan informasi bohong soal COVID-19 Masih. Oh, yang penting bahwa umat harusnya paham bahwa dalam ajaran agama mempercayai hoax itu termasuk dosa, apalagi ikut menyebarkan. Dan tadi saya sebutkan bahwa di dalam Islam diatur dalam Al-Quran surat An-Nur mulai dari ayat 11 sampai 16, jelas itu. Berarti ya mau Islam tegas terhantam untuk menantang kebohongan. Saya mengharap begini bahwa semua orang yang baca suatu berita, bila perlu diajak orang yang menyebarkan berita itu dia diskusi, dialog, tantang dia, kita debat. Dan 2 hari yang lalu saya mengajak debat salah satu orang di grupnya secara personal saya ikuti, dia kirim berita yang menurut saya memang betul-betul itu hoax. Saya lawan dengan kebenaran yang ada yang kita miliki. Saya suguhkan dengan foto, bukti, laporan dan lain-lain. Saya kirimkan. Itu yang kita usaha untuk menekan berita bohong. Kemudian saya kirimkan juga ke grup-grup yang lain bahwa ini berita yang bohong. Akhirnya kan mereka yang sadar tahu bahwa betul-betul ini adalah kebohongan. Karena tujuan orang yang menyebarkan hoax itu kan sebetulnya kan hanya untuk memecah belah fitnah. Apalagi ya masalah hoax yang terkenal di Indonesia kan yang paling besar kan politik dan sara. Ya kalau ini kita biarkan ya nanti malah sulit. Dan saya berharap ya semua orang yang baca berita dia harus ya tabayun, cari kebenarannya dulu ahlinya, atau dia ajak orang yang menyebarkan itu berdialog, berdiskusi. Kalau kita cari data untuk lawan dia. Ya, begitu yang saya berharap seperti itu. Baik, Pak Pendeta, bagaimana upaya BKAG, mungkin peran BKAG maksud saya, untuk sama-sama kita menangkal hoax, terutama yang berkaitan dengan yang selalu memasukkan ajaran agama ataupun dogma-dogma agama yang diikutkan di dalam, sehingga harus diakui juga cukup banyak mempengaruhi pikiran ataupun kepercayaan dari umat kita. Baik, secara pasti penjelasan-penjelasan untuk menangkal hoax di media sosial yang berkaitan dengan agama itu pasti kita akan lebih banyak bicara tentang kebenaran pada umat Tuhan, kepada Kristen secara khusus tentang kebenaran yang sesungguhnya dari kita. Sebab kalau kita berdiplomasi dengan orang-orang yang mungkin menyampaikan berita hoax, saya mengikuti kalau kita langsung kepada kebenaran, itu mereka langsung tidak bisa berbuat banyak. Dan mereka sadar karena apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah fitnah. Fitnah dan seperti yang sama dikatakan oleh Pak Dr. Lui, bahwa orang yang menyebarkan fitnah itu tidak berkenan ya Tuhan. Itu dosa. Dan seperti tadi dikatakan, itu akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Kami sekali lagi terus berperang dalam media sosial ketika ada berita-berita hoax, kami selalu masuk juga dengan menangkal dengan pemikiran-pemikiran yang secara akidahiyah. Kalau kita tahu itu orang Kristen, kita langsung kasih masuk di ayat-ayat. Karena itu salah satu kunci untuk bisa mematahkan semua pikiran-pikiran yang tidak benar. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu pertama, kasihlah hukum yang pertama, dan terutama itu pertama kasih Tuhan Allahmu, dan kedua kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang kita sampaikan. Dalam Alkitab hanya mengatakan kasihlah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi bentuk kita mengasihi diri kita adalah mengasihi Tuhan dan menolong orang lain. Itu yang harus diserahkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa diresapi dan dihayati dengan baik oleh umat kita, saudara kita yang mendengarkan tayangan di malam hari. Terakhir, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, kita saat ini sudah memasuki Natal dan sebentar lagi kita akan tahun baru, di mana biasanya pada saat momen-momen seperti ini
aktivitas masyarakat akan semakin banyak, potensi untuk orang berkerumun, orang melakukan aktivitas, orang bertemu, sehingga potensi untuk mengabaikan protokol kesehatan akan semakin besar. Padahal kita tahu bersama bahwa saat ini varian Omicron sudah masuk Indonesia. Apa pesan terakhir dari dokter selaku bicara supaya kita mengamankan posisi kita tadi yang 0 COVID sampai hari ini yang sudah memasuki minggu ketiga ya, dan mudah-mudahan di Januari kita bisa menyandang status zona hijau di Kabupaten Teluk Bintang. Baik, ya pesan kami adalah mari mengikuti vaksinasi sebagai modal ya, sebagai modal untuk melindungi kita dari tertularnya COVID berat. Ya. Lalu yang kedua, betul tadi yang disampaikan oleh pendeta, dengan adanya vaksin kita akan merasa lebih aman, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Terutama saat Nataru ini dari Kementerian Agama mengeluarkan aturan beribadah kalau tidak salah 50% kapasitasnya Pak Pendeta ya. Dan tetap di mana-mana baik pertemuan, kumpul itu dibatasi. Dan kalau tidak salah dari Kementerian Dalam Negeri atau dari kepolisian itu menyarankan untuk pesta kembang api ditiadakan. Ya, kalau main kembang api 1-2 di rumah mungkin boleh, tapi mungkin kalau pesta itu yang ditiadakan. Jadi misalnya ya selain vaksinasi juga tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian. Terima kasih Pak Dokter. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Dokter, Pak Pendeta, dan Pak Haji. Dan saudara, para pemirsa sekalian dan masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, kita sudah memasuki bagian akhir dari diskusi di malam hari ini. Satu kata yang harus kita pegang bahwa vaksin adalah ikhtiar untuk membebaskan kita atau untuk membawa kita keluar dari pandemi COVID-19. Saya mengutip satu pernyataan dari Ketua Dewan Pers terkait dengan COVID, terkait dengan informasi hoax yang selama ini banyak disebar dan menjadi salah satu penghambat dalam rangka peningkatan cakupan vaksinasi kita. Beliau Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Bapak Yosef Adi Prasetyo, mengatakan seperti ini, berita hoax biasanya diciptakan oleh orang pintar tapi jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Alasan mereka meneruskan berita hoax karena berita tersebut didapatkan dari orang yang dipercaya, mengira bahwa itu bermanfaat, mengira bahwa itu benar, dan ini dianggap menjadi orang yang pertama tahu. Jadi saudara, berita bohong, berita palsu, ataupun berita yang belum diyakini kebenarannya adalah penyakit di zaman modern ini. Karena itu, marilah kita bijak bermedia sosial, bijak untuk menerima informasi, dan jangan lupa saring dulu baru sharing. Demikian diskusi kita malam hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya Jack Adonara pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat malam.